Semakin banyak dihuni oleh para pemain keturunan dari berbagai belahan dunia, membuat timnas Indonesia disorot. Seperti kemarin, kita juga menambah Messi Hilgers dan Eliano Renders dengan proses yang terbilang kilat, guna bisa dimainkan menghadapi Bahrain dan Cina besok. Bahkan kabarnya, di bulan Oktober ini akan ada nama-nama baru untuk bisa segera memperkuat Garuda yang sedang menjelajahi kualifikasi Piala Dunia. Tapi tak hanya disorot, melihat hal tersebut, banyak negara lain menjadi iri dengan Indonesia. Bahkan mereka ada yang syirik dan menuduh-nuduh gak jelas. Sebelumnya juga ada media Cina yang menuding proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano tak sah, bahkan ingin melaporkan ke AFC. Dan yang terbaru, ada tetangga juga ikut fitnah PSSI memanipulasi data. Padahal mah cuma iri. Lantas apa aja tuduhan-tuduhan mereka? Mari kita ulik sampai tuntas. Saya kira haters timnas cuma ada di Nusantara doang. Karena kan banyak tuh yang terus-menerus mengkritik skuad asuhan Sinteyong, sampai-sampai ada yang menyerang Coach Shin secara personal. Namun ternyata tak hanya di dalam negeri, banyak juga di luar yang syirik melihat timnas Indonesia maju. Yang paling deket ada netizen dan juga media dari negeri jiran Malaysia yang terus-menerus fitnah gak jelas. Di mana ada forum supporter sepak bola Malaysia tiba-tiba menuduh PSSI memanipulasi dokumen sehingga bisa mengambil pemain keturunan. Akun Twitter bernama YourSwitchTBF menuduh beberapa pemain diaspora Belanda di timnas Indonesia memiliki garis keturunan di atas generasi ketiga. Hal itu mereka lontarkan karena melihat berdasarkan pengamatan yang tak bisa jadi ukuran pasti, yakni perihal wajah para pemain keturunan Indonesia yang masih sangat Eropa. Semua 10 pemain keturunan memiliki wajah Eropa. Tidak mungkin kakek nenek mereka yang berkulit coklat menghasilkan wajah seperti Marten Pas dan Jait Ses. Butuh 3-4 generasi, tulis fans Malaysia tersebut. Bahkan mereka menuduh berkolusi dengan FIFA dalam menambah sumber pemain. Hal itu dapat dilihat dari postingan fanbase sepak bola Malaysia dan komentar fans Harimau Malaya ini. Dan sebelumnya media ternama Malaysia Astro Arena juga sempat mengunggah postingan kontroversial di mana mereka membangga-banggakan pemain mereka, Arif Aiman yang memiliki darah 100% Malaysia. Bahkan mereka sampai menyindir kalau pemain itu sama sekali tak memiliki darah campuran manapun, termasuk Malaydesh yang merupakan banyak keturunannya di situ. Namun benar seperti perkiraan saya, postingan itu menjadi kontroversial karena banyak juga pemain keturunan yang bermain untuk skuad Harimau Malaya. Hingga akhirnya unggahan tersebut dihapus oleh media ternama Malaysia itu. Namun sepertinya pernyataan yang berpotensi menjadi fitnah itu hanya karena fans negeri jiran itu iri doang sih. Karena belum lama ini timnas Malaysia gagal menaturalisasi Matt Gill. Tentu itu membuat mereka sangat kecewa. Lantaran sebelumnya pemain keturunan mereka yang bermain untuk klub Go Ahead Eagles itu sangat diharapkan bisa bergabung. Namun FIFA menolak permintaan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk menaturalisasi pemain yang pernah satu tim dengan Jait Ses tersebut. Lantaran sudah garis keturunan keempat, sedangkan peraturan FIFA maksimal garis keturunan 3 alias dari kakek neneknya. Mungkin dari situ yang membuat mereka sakit hati. Dari yang awalnya bangga dan FOMO ke timnas Indonesia, tapi akhirnya dikecewakan oleh ekspektasi mereka sendiri. Cina juga ikutan. Selain Malaysia,
Cina yang merupakan calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia juga ikut-ikutan. Melihat timnas Garuda semakin ngeri dan bisa diisi semua pemain keturunan, apalagi kalau ditambah pemain keturunan lagi di bulan Oktober ini, membuat Cina mau protes. Di mana media asal Cina bernama 163.com menuduh proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano dianggap ilegal, lantaran pengambilan sumpahnya dilakukan di luar Indonesia alias pas itu di Belgia. Bahkan dalam artikel tersebut, media Cina mengkritik keras proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano Renders yang disebut-sebut tak sesuai prosedur hingga tak sah. Padahal sedari awal semua prosedur naturalisasi sudah diselesaikan oleh Messi Hilgers dan Eliano Renders, termasuk sudah izin ke FIFA maupun AFC, dan juga izin dari keputusan Presiden sebagai syarat terakhir sebelum pengambilan sumpah WNI. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Belanda hanya dalam 8 hari. Sesuatu yang tidak biasa. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Renders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Tulis dari media Cina 163.com. Selain itu, mereka bahkan meminta Federasi Cina untuk segera melaporkan Messi Hilgers dan Eliano ke AFC selaku penyelenggara kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun ke lapangan melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina dapat mengajukan banding kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain timnas Indonesia itu tidak mencukupi. Sesuai peraturan Konfederasi Sepak Bola Asia, pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan 3-0 untuk Cina. Alhasil, timnas meraih kemenangan pertama di putaran ketiga, lanjut media Cina tersebut. Namun saya pikir, ini hanya ketakutan belaka yang dihadapi oleh publik Cina usai Messi Hilgers dan Eliano masuk, sehingga mereka akan lebih sulit menang pada 15 Oktober mendatang. Tangan kanan Pak Erik beraksi. Melihat berbagai serangan negara lain menargetkan pemain diaspora timnas, tangan kanan Pak Erik yaitu Arya Sinulinga selaku Exco PSSI ikut buka suara. Beliau menjelaskan soal proses yang dilakukan oleh Eliano dan Mes yang dilakukan di Belgia tetap sah, lantaran dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia. Hukum-hukum Indonesia berlaku di situ. Pak Erik tahu hal tersebut. Dan kenapa kita tidak coba yang mana ada daerah yang ada kedubes kita? Setelah itu selesai, berangkatlah kami. Ada Belanda, ada Belgia, dua-duanya dekat. Setelah ditimbang-timbang, lebih baik di Belgia saja, kata Pak Arya dalam video YouTube-nya. Selain itu, tangan kanan PSSI itu juga menyampaikan pesan lewat unggahan Instagram pribadinya, di mana Arya Sinulinga meminta agar pecinta sepak bola tanah air bersatu saat ada beberapa pihak yang ingin memecah belah konsentrasi timnas Indonesia. Saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun. Seperti saat inilah biasanya ada usaha memecah belah konsentrasi kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kuat, 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 tulis Pak Arya. Ya, itulah tadi beberapa tuduhan-tuduhan dari negara lain yang iri dengan perkembangannya skuad Garuda. Dan ternyata banyak juga ya yang gak suka kita maju. Untungnya sekarang kita punya federasi yang independen seperti PSSI. Namun meski begitu, nampaknya backingan dari netizen seperti kita juga tetap dibutuhkan. Karena netizen juga cukup garang, yang tentu itu membuat mereka para haters timnas kena mental. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.